Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai buku yang berjudul Nikah Beda Agama, Kenapa Keluar Negeri oleh Dr. Sri Wahyuni. Ini yang bikin buku pernah menjadi dosen yang mengajar saya di kampus. Baik, di alasan saya untuk membahas mengenai buku Nikah Beda Agama karena karena ada berita yang terkait dengan nikah beda agama di Pontianak dan oleh stafnya presiden, itu yang menjadi berita nasional. Nikah beda agama ini masuk dalam pembahasan hukum keluarga Islam ya. Jadi dalam hukum keluarga Islam itu banyak sekali pembahasan, ada masalah-masalah dalam hukum keluarga Islam yang bisa dijadikan bahan tugas akhir atau skripsi, tesis, disertasi. Itu tema-temanya terkait pencatatan nikah, batas minimal usia nikah, persetujuan mempelai, wali, poligami, perkawinan wanita hamil, anak syah, harta bersama, hak cerai istri, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, hibah dan waris, dan masih banyak lagi yang terkait hukum keluarga Islam. Jadi kali ini kita akan fokus terkait buku yang membahas nikah beda agama ya, bukan beda alam ya. Ini mohon maaf agak kacau tulisannya karena dari PowerPoint laptop pindah ke HP agak amburadul. Nggak masalah, nanti saya jelaskan sekilas tentang buku ini ya. Jadi saya ulangi, buku ini adalah buku yang ditulis oleh Sri Wahyuni, dosen di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian genrenya sosial hukum, tahun 2016 dicetak, cetakan pertama, tebal halaman 372. Ya, jadi latar belakang dalam buku ini, undang-undang perkawinan di Indonesia hanya mensahkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dalam undang-undang perkawinan ya. Jadi perkawinan itu dilaksanakan dalam hukum agamanya masing-masing. Kalau Islam dengan Islam ya pakainya hukum Islam, jangan pakai hukum agama Buddha atau agama Kristen. Ini ngaco namanya. Dan seterusnya, orang Kristen dengan Kristen ya pakai Kristen. Serta melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ini ya yang menjadi polemik. Namun hal ini tidak menghentikan keinginan warga untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang lain keyakinan. Jadi sebenarnya nanti akan dijelaskan bahwa nikah beda agama itu kosong, ada kekosongan hukum, kevakuman hukum, sehingga menimbulkan polemik. Menikah di luar negeri pun menjadi alternatif penyelesaian bagi mereka. Ada beberapa pilihan negara, ada yang di Australia, Singapura, Hong Kong, dan negara-negara barat yang menganut model perkawinan sipil. Biasanya ya yang melakukan pernikahan beda agama di luar negeri ya tentunya yang punya ekonomi lebih yang tujuan dilaksanakan perkawinan beda agama di negara yang jauh tentu
butuh modal yang lebih besar. Nikah beda agama ini menjadi polemik di Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam itu terlarang ya, walaupun ada pengecualian sedikit yang laki-laki Muslim menikahi wanita Alkitab, itu pengecualian. Terus berpendapat bahwa sekarang Alkitab tidak murni lagi, jadi ya sudah pengecualian itu nggak ada, jadi mutlak dilarang, ada yang mengatakan begitu. Dan masih banyak lagi pendapat tentang nikah beda agama oleh perspektif hukum Islam. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim itu tidak menghendaki nikah beda agama. Namun dalam kacamata hukum kultur hukum positif itu ada potensi atau ada peluang untuk melakukan, karena ada kekosongan hukum tadi. Jadi buku nikah beda agama ini itu fenomena pernikahan beda agama dari beragam perspektif. Ada banyak perspektif, nanti ada 4 dijelaskan. Buku ini itu hasil riset disertasi doktoral penulisnya, Bu Sri. Jadi sampean mempelajari ini ya sudah paling tidak mempelajari satu karya disertasi mahasiswa S3. Jadi memang pembahasannya ya untuk kalangan menengah ke atas terkait hukum Islam. Jadi pembahasan dalam konten ini tuh untuk orang yang paling tidak sudah punya bekal tentang hukum Islam. Disertasi beliau itu judulnya Hukum Perkawinan Warga Negara Indonesia Beda Agama di Luar Negeri. Kemudian dijadikan buku dengan judul Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri. Biar dikasih tanda tanya itu supaya menarik minat para pembaca. Ini masuknya marketing ya. Jadi Bu Sri Wahyuni, dosen syariah hukum di UIN, S1 S2 di dalam negeri, S3-nya di UII, terus melakukan exchange doctoral program di Jerman. Ini yang nanti akan kita bahas. Ada 4 perspektif dalam buku ini, yaitu filosofis, bagaimana nikah beda agama di Indonesia dan di Barat. Yang kedua yuridis atau hukum nikah beda agama di Indonesia dan di perdata di negara lain, atau hukum perdata internasionalnya seperti apa. Kemudian nanti proseduralnya gimana, itu terkait di kantor pencatatan sipil. Kemudian yang sosiologi respon masyarakat menerima atau tidak terkait nikah beda agama. Saya ringkas poin-poinnya dalam buku ini. Pasal 1 perkawinan, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau mahasiswa HKI sudah hafal ya, karena sudah sering mendengar. Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin. Ada 2 unsur di sini, lahir dan batin. Jadi ikatan lahir itu ikatan formalnya, sedangkan ikatan batin itu ya batiniahnya, selain non formal. Berarti ada 2 ikatan. Jadi dalam perkawinan itu nggak hanya ikatan lahiriah saja,
tapi juga ikatan batiniah. Dan juga sebaliknya, jangan atau tidak hanya ikatan batiniah saja, tapi juga lahiriah. Dalam pasal 1 ini ada 3 aspek. Pertama, aspek yuridis, yaitu ikatan lahir dan batin. Lahir berarti formal, ikatan formal, ada hak dan kewajiban suami istri. Kemudian ikatan sosial yang berbunyi antara seorang pria dan seorang wanita, itu kan sudah sosial, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang unsur religius. Yang menjadi polemik ketika nikah beda agama itu adalah menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Di situ disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian kita melihat pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Jika agama Islam melarang untuk menikahi non-muslim, otomatis pernikahannya tidak sah. Gitu. Tapi kan dalam Islam ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ya mayoritas melarang karena dengan madharat dan sebagainya. Tapi ada yang membolehkan dengan syarat. Kemudian perkawinan campuran. Jadi sebelum ada undang-undang perkawinan itu nikah beda agama dimasukkan ke dalam kolom perkawinan campuran. Tapi setelah adanya undang-undang perkawinan, nikah beda agama sudah tidak menjadi pembahasan dalam perkawinan campuran. Karena perkawinan campuran definisinya itu hanya perkawinan antar warga negara yang berbeda, kewarganegaraan yang berbeda. Itu. Jadi nanti definisinya kita samakan dulu, kita pahami bahwa perkawinan campuran bukan perkawinan beda agama. Perkawinan campuran adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan. Oke, jadi itu. Kemudian di mana kita akan melakukan pencatatan untuk mayoritas warga negara Indonesia yang Islam itu ada kantor khusus, yaitu KUA atau kantor urusan agama. Jadi pencatatan perkawinan itu di situ. Dan selain Islam itu di kantor catatan sipil. Kemudian cara melakukan nikah beda agama sebenarnya ada 4. Ini disebutkan 2 saja. Yang pertama, ini tulisannya agak kepotong, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan. Jadi ada 2 ya di sini yang disebutkan. Yang pertama, menundukkan agama, atau dalam istilah buku ini masuk agama semu. Jadi misalnya ada Islam dan Kristen nikah. Kemudian yang Kristen ini ikrar syahadat, ikrar terus masuk Islam. Nanti administrasi sudah beres, yang Kristen masuk Islam tadi kembali ke Kristen. Itu pindah agama yang banyak dilakukan karena biayanya murah daripada yang nikah beda agama di luar negeri. Atau yang ramai sekarang ini di mana itu? Saya kurang ikuti yang Pontianak sama staf sus presiden itu. Yang intinya itu mereka tidak menundukkan agama, tapi prosesinya mengikuti satu aturan agama tertentu. Misalnya tuh yang saya lihat berita gambarnya itu wanita muslimah dan laki-laki non muslim nikahnya di gereja, berarti pakai hukum Kristen. Ya si perempuan tidak menundukkan agama masuk Kristen, tapi prosesinya itu yang pakai Kristen ya. Jadi menundukkan agama itu perlu
menurut surat edaran MA itu masih ambigu, masih abu-abu, perlu diperjelas. Menundukkan agama itu yang dalam artian prosesi pernikahan atau pindah agama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini yang biasanya yang orang punya uang ini yang melakukan nikah agama di luar negeri. Di dalam kaitannya dengan pernikahan agama di luar negeri itu nanti akan terkait dengan hukum perdata internasional. Ini 2 SKS hukum perdata internasional. Dulu pernah mempelajari tapi lupa. Lex. Jadi dalam hukum perdata internasional, saya pakai singkatan ya, HPI ya, tolong diingat. HPI Lex, ada asas Lex Loci Celebrations, memakai hukum tempat di mana perkawinan dilaksanakan. Jadi misalnya ada orang nikah beda agama, Muslim dan Kristen, nikah di Australia, pakainya hukum di Australia, yaitu civil marriage atau pernikahan sipil. Jadi civil marriage ini agak berbeda dengan religious marriage yang ada di Indonesia. Kalau civil marriage atau pernikahan sipil di Australia itu nggak ada unsur agamanya seperti dalam undang-undang perkawinan di Indonesia atau perkawinan agama di Indonesia. Jadi ya sebatas urusan agama itu urusan individu, negara nggak mengaturnya. Jadi mereka menggunakan asas Lex Loci Celebrations, memakai hukum tempat di mana perkawinan dilaksanakan. Nanti ada prosedurnya kalau itu gimana. Kemudian pasal 56 ayat 1 hukum perdata internasional Indonesia, ada dua hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama tentang dalam pasal 56 ayat 1 ini ya, hukum perdata internasional Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang negara yang dituju. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika melakukan pernikahan beda agama di luar negeri tidak bertentangan dengan undang-undang Indonesia, ya jelas bertentangan toh, karena nikah beda agama tidak diatur. Kemudian pasal 56 ayat 2 dalam jangka 1 tahun dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi setelah dapat istilahnya akta perkawinan di luar negeri, kemudian akta itu dibawa di kantor catatan sipil, kemudian dicatatkan sehingga mendapat status dari negara. Perkawinan beda agama secara normatif atau secara hukum itu tidak sah, tapi secara prosedural dan sosiologi itu sudah menjadi realita, sudah menjadi kenyataan yang ada. Jadi ya dianggap sah gitu lah. Ada dua perspektif ya, kalau pakai perspektif normatif tidak sah atau perspektif hukum tidak sah, tapi kalau secara prosedural dan sosiologi terjadi atau sah gitu. Kemudian kita bahas tentang Lawrence Friedman tentang legal system ya. Ada 3, struktur, substansi, karo budaya hukum. Struktur itu penegakan hukum, bagaimana penegakan hukum terkait nikah beda agama. Substansi hukum, bagaimana undang-undang
yang mengatur nikah beda agama, undang-undangnya jelas ada kekosongan hukum di sana. Kalau penegakan hukum masih bisa diselundupkan, penyelundupan hukum itu masih terjadi, berarti penegakannya kurang tegas. Kemudian budaya hukum, sikap publik atau masyarakat melihat nikah beda agama, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa mayoritas tidak setuju. Kemudian status personal atau seluruh hukum perseorangan, ini terkait HPI ya. Ada prinsip domisili dan nasionalitas. Nanti itu jadi dalam HPI, hukum perdata internasional, itu ada dua sistem hukum. Pertama, Eropa kontinental, berkembang di negara Eropa daratan atau sering disebut civil law. Negaranya itu Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika, Asia, dan Indonesia. Prinsipnya hukum memperoleh kekuatan mengikat, tujuannya kepastian hukum. Hakim tidak leluasa, hakim berfungsi menetapkan atau menafsirkan peraturan. Sedangkan Anglo-Saxon, sistem hukum Anglo-Amerika atau umumnya disebut common law, itu ada di Amerika Utara, Kanada, Inggris, Australia, Amerika. Kemudian prinsip-prinsipnya, jadi hakim mempunyai wewenang sangat luas. Jadi perbedaan antara civil law dan common law, kalau common law itu hakimnya mempunyai wewenang yang luas, sedangkan dalam civil law hakim itu terbatas. Itu civil law itu Indonesia. Kita kembali, civil law itu Indonesia. Jadi Indonesia menganut asas nasionalitas dalam status personal. Jadi asas nasionalitas itu gimana? Ya dimanapun dia berada, misalnya si A warga negara Indonesia menikah di katakanlah di civil law yang lain, negara civil law yang lain. Di mana tadi contohnya? Di Jerman misalnya. Ya berarti yang mengikuti ya aturan Indonesia. Tapi ketika menggunakan prinsip domisili atau common law, itu ya di mana tempat dia melaksanakan, di situ peraturan yang ada di situ yang digunakan. Misalnya kalau saya di common law, contohnya negara Australia. Ketika saya ke Australia, ya pakainya nikah beda agamanya pakai aturan Australia. Itu jadi ada dua sistem ini yang berimplikasi kepada hukum. Kalau saya ulangi, kalau kita pakai asas civil law atau nasionalitas, itu hukum negara kita mengikuti dimanapun kita berada. Misalnya kita misalnya si A dan si B warga negara Indonesia mau nikah beda agama di Jerman, yang berlaku itu hukum yang mengikuti asas nasionalitas, yaitu hukum Indonesia. Kemudian dalam prinsip domisili atau common law, misalnya si A dan si B warga negara Indonesia mau menikah beda agama di Australia, ya pakainya negara hukum Australia, bukan negara yang negara nasionalitas mereka, bukan negara asal mereka. Itu ya, ini agak jelimet, jadi benar-benar dipahami. Ini telaah pustaka literatur reviewnya, ada banyak sekali yang beliau lakukan. Jadi
Jadi beliau itu mengelompokkan menjadi 3 kelompok perspektif. Telah pustakannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok: perspektif hukum Islam, perspektif hukum positif, dan pernikahan di luar negeri. Itu ada misalnya karyanya Tutik Hamidah, itu menjelaskan tentang dalil dan sumber hukum Islam terkait perkawinan beda agama. Kemudian saya sebut penulisnya saja ya. Budi Hendrianto itu menjelaskan tentang dalil-dalil nas Al-Quran secara tekstual terkait nikah beda agama. Karyanya Suhadi itu terkait menggunakan melihat nikah agama dengan nalar kritis yang dirumuskan oleh Muhammad Arqaun. Ini kurang tahu saya siapa Muhammad Arqaun. Ini yang jelas Islam ya, ada Muhammadnya. Kemudian ada dari perspektif hukum positif, hukum nasional gitu ya. Yang pertama oleh Asmin itu terkait undang-undang perkawinan, melihat nikah beda agama seperti apa. Kemudian ada lagi tulisannya siapa ini, tulisan lain tidak disebutkan penulisnya, itu sama undang-undang perkawinan. Kemudian ada yang mengkaji nikah beda agama, perspektif undang-undang perkawinan, hukum Islam, dan umat Islam yang melindungi jamaahnya untuk tidak melakukan nikah beda agama. Kemudian ada buku terkait kepastian hukum seputar nikah beda agama. Terus nikah beda agama itu yang paling banyak dilakukan itu apa sih? Ada yang menjelaskan di buku tersebut itu yang nikah beda agama yang menundukkan, yang pindah agama. Artinya Islam Kristen, kemudian Kristennya pindah Islam. Kemudian ada lagi penelitian nikah beda agama di kantor catatan sipil DIY. Jadi di sana masih mau mencatatkan perkawinan beda agama. Kemudian ada lagi karya tulis Fakih, periodisasi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perkawinan terhadap nikah beda agama. Ada lagi tentang nikah beda agama di Kupang, kekosongan hukum, terus ketahanan nasional. Terus ada lagi penelitian yang mengkaji nikah beda agama, perspektif KHI, dan nilai-nilai keadilan dan HAM. Ada lagi nikah beda agama di Gunung Kidul, dilakukan dengan pindah agama semu ke agama pasangannya. Pindah agama semu ya pindah agama untuk formalitas saja. Kemudian telaah dari perspektif dari yang di luar negeri, itu ada kajian sosiologis, tulisannya Jerry Park. Perkawinan beda agama ini merupakan indikasi keterbukaan dan kebebasan beragama. Kemudian ada di The Washington Post, itu dijelaskan bahwa 37% pasangan di Amerika itu pasangan perkawinan beda agama, tapi pasangan itu 3 kali lipat lebih banyak bercerai dibanding yang nikah satu agama. Jadi pernikahan beda agama itu tidak ideal di Washington Post di Amerika, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi tulisan di ISIAS. Terus ada lagi dari The Institute of Southeast Asian Studies, institusi Asia Tenggara, itu menyebutkan bahwa relatif sulit untuk dilaksanakan nikah beda agama, dianalisis dengan adanya HAM. Kemudian ada tulisannya Mina Elvira, itu nikah beda agama di Minangkabau tidak dapat diterima
bahkan yang melakukan itu dianggap bukan muslim dan bukan masyarakat Minangkabau, artinya dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian ada lagi yang melakukan di negeri gajah di mana Thailand, di nikah beda agama Islam dan Buddha, disyaratkan bagi pemeluk agama Buddha untuk masuk Islam. Kemudian ada lagi penelitian nikah beda agama antara Melayu dan Muslim, ini ras ya, jadi Melayu dan Cina, ini ras. Jadi yang Melayu itu identik Muslim, Cina non Muslim. Nikah beda agamanya, Cinanya yang non Muslimnya itu harus Muslim dulu. Kemudian ada The Administration of the Muslim Law Act tahun 1966, itu memberikan fatwa bahwa, ini di Singapura ya, bahwa barang siapa orang Islam melaksanakan perkawinan sipil, maka perkawinannya dianggap haram dan tidak sah, hukumannya dianggap zina. Jadi yang melakukan nikah agama menggunakan perkawinan sipil itu dianggap haram, tidak sah, dan zina. Terusan ada lagi tulisan perkawinan beda agama di luar negeri. Jadi ya segitulah, pokoknya ada banyak. Jadi fokus buku ini itu ada unsur luar negerinya, dimana pada karya-karya yang saya sebutkan tadi nggak ada pembahasan terkait luar negeri. Itu yang membedakan. Jadi fungsi telaah pustaka atau literatur review itu mengetahui posisi penelitian kita di mana, keunggulan penelitian kita atau keunikan atau pembeda penelitian kita dengan penelitian yang lain atau apa. Nah, di sini disebutkan bahwa ini ada unsur luar negeri, terus ada hukum perdata internasionalnya, ada kajian komparatif antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan asing. Tuh, di rumusan masalahnya itu bagaimana perkawinan beda agama, perspektif undang-undang dan hukum perdata internasional, prosedurnya gimana, terus penerimaan masyarakat gimana. Yang 4 tadi normatif, terus apa tadi lupa, filosofis, prosedural, sama sosial. Terus menggunakan area probability sampling, jadi beliau itu menggunakan area Jakarta. Terus ada pengelompokannya berdasarkan muslim, non muslim. Terus kelompok ada strata, sampling strata, menggunakan misalnya tingkat pendidikan. Itu. Jadi ada filosofis. Bab pertama itu terkait filosofis, nilai-nilai hukum perkawinan Indonesia dengan nilai-nilai perkawinan hukum di negara lain. Bab selanjutnya itu status hukumnya gimana perkawinan WNI yang beda agama ini. Kemudian bab ke-4 itu terkait prosedur pencatatannya seperti apa. Bab ke-5 itu penerimaan masyarakat seperti apa. Kemudian penutup. Itu mungkin itu saja bab pertama dari buku ini. Mungkin kita lanjutkan lain kali. Semoga masih semangat dalam mengkaji hukum keluarga Islam, khususnya nikah beda agama. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam memaparkan review buku nikah beda agama ini, mohon maaf.
Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.